kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Teknologi dan Metode Sistem Reproduksi yang bertema USG, Operasi Sesar, dan PIL KB. Perkenalkan, saya Fajar Wajasana sebagai Ibu Fajar. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Madani sebagai Ibu Dila, istri dari Bapak Adit. Perkenalkan, nama saya Adit Dapta, berperan sebagai Bapak Adit. Perkenalkan, nama saya Fadil Rio, berperan sebagai Bapak Ujo. Perkenalkan, nama saya Diotika sebagai dokter. Perkenalkan, saya Rahinatul Tania sebagai suster. Saya Ari Wijaya sebagai resepsionis. Saya Dani Wimendra sebagai anak kedua. Saya Yusran Abdillah sebagai anak pertama Ibu Fajar. Saya Muhammad Rafli Maulana Putra sebagai anak kembar. Saya Muhammad Reza sebagai anak tiga. Ibu Fajar dan Bapak Ido bersiap-siap untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Ibu Dila untuk bersama-sama tingkat rumah sakit di rumah sakit. Ibu mau pergi kemana? Ibu ini pergi ke rumah teman ibu. Itu apa Ibu pergi ke sana? Ibu dan teman ibu akan memeriksa kandungan ke rumah sakit. Baik Bu, hati-hati di jalan. Ya. Sampainya di rumah Ibu Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk dulu. Ya, dia. Sebentar ya, Jan. Suami saya masih siap-siap. Jadi nggak apa-apa. Kemudian suami Ibu Dila keluar dan Ibu Fajar dan Bapak Ido. Walah, kalian sudah sampai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Duh, kamu sekarang kerja di mana? Saya sekarang kerja di pabrik Sasa. Kalau kamu kerja di mana? Loh, sama dong. Kamu di bagian apa? Saya di bagian produksi. Kalau kamu? Kalau saya di bagian ketiga. Setelah berbicara, mereka berangkat di rumah Fajar dan Malam. Sesampainya di rumah sakit Waralangan, Maaf Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, saya ingin menemui dokter Tika untuk pemeriksaan kehamilan. Baik, saya telepon dulu dokter Tika. Silakan Ibu. Baik Pak. Baik, dokter Tikanya sudah di ruangan. Mari saya akan ke ruangan. Namanya siapa Bu? Nama saya Fajar. Nama saya Baik, saya lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Pertama, saya akan menggunakan saya meriksa tekanan darah dan nadi menggunakan Ya, silakan Bu. Baik, saya telah selesai memeriksa tanda-tanda vital sesuai hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, denyut nadi 90 kali per menit dan suhu tubuh 36,8 derajat. Baik, terima kasih. suster pergi dan memanggil dokter untuk pemeriksaan selanjutnya. Tak lama kemudian dokter pun datang dan di dalam ruangan suster menemani dokter untuk melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, ada masalah apa? Jadi begini dok, gaya hidup saya bulan kemarin sangat
tidak sehat. Saya khawatir tentang kondisi jadi saya, dok. Baik, Bu, saya akan periksa, lakukan pengecekan apakah semuanya baik-baik saja dengan menggunakan USG. Baik, dok. Silakan Bu, kembali. Setelah Ibu Fajar berbaring, lalu dokter mengoleskan gel khusus pada kulit di area pemeriksaan. Transducer ditempelkan dan digerakkan di area tersebut. Dan gelombang dari transducer akan direkam dan diubah menjadi gambar pada monitor. Setelah tes selesai, suster akan membersihkan gel dari tubuh. Dokter telah selesai melakukan pengecekan USG. Ini ada USG-nya. Dan bisa dilihat dari sini anak ibu laki-laki. Baik, dok, terima kasih. Ya, Bu, apakah ibu ada penyakit? Ya, Bu, saya memiliki penyakit diabetes. Bu, itu sangat berisiko terhadap janinnya. Kemungkinan ibu tidak bisa melahirkan secara massal. Jadi saya harus bagaimana, dok? Jadi, ibu harus melahirkan dengan cara sesar untuk mengatasi. Baik, dokter, terima kasih. Ya, Bu. Dugaan kehamilan. Ya, alamatnya, Bu. Taruhan. Saya telah selesai melakukan pemeriksaan tekanan vital. Saya hasil pemeriksaan tekanan darah ibu 120/80 nadi 85 kali per menit dan suhu 36,8 Celcius. Baik, saya akan panggilkan dokter dulu ya, Bu. Suster pergi untuk memanggil dokter yang akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Di dalam ruangan, suster menemani dokter untuk melakukan pemeriksaan. Baik, Bu, ada masalah apa? Ini, dok, saya mau melakukan pemeriksaan kehamilan. Silakan, Bu, dari. Setelah Ibu Dila berbaring, lalu dokter mengoleskan gel khusus pada kulit di area pemeriksaan. Transducer ditempelkan dan digerakkan di area tersebut, dan gelombang dari transducer akan direkam dan diubah menjadi gambar pada monitor. Setelah tes selesai, suster akan membersihkan gel dari tubuh. Dokter telah selesai melakukan pengecekan USG. Baik, Bu, ini hasil USG dan bisa dilihat dari sini anak ibu laki-laki. Wah, terima kasih ya, dok. Iya, Bu, apakah ibu ada penyakit? Tidak, dok, saya tidak memiliki penyakit. Oh ya, sudah. Apabila ibu tidak ada penyakit, pastinya ibu akan melahirkan secara normal. Terima kasih, dok. Ya, Bu.
Sesampainya di rumah masing-masing, mereka menceritakan hasil USG-nya kepada suami-suaminya. Bagaimana hasil USG-nya? Begini Pak, anak kita laki-laki dan kata dokter ibu harus melahirkan secara sesar karena ibu memiliki penyakit diabetes. Tidak apa-apa, Bu. Bapak doakan semoga lancar saat lahiran. Ibu Dila pun bercerita kepada suaminya, Bapak Adit. Bagaimana Bu hasil USG-nya? Alhamdulillah Pak, anak kita laki-laki dan juga sehat. Alhamdulillah ya Bu. Ya Pak, dan juga kata dokter nanti ibu kita akan melahirkan secara normal. Wah, alhamdulillah, jangan lupa ya Bu, jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Ya Pak. Setelah 7 bulan kemudian, Ibu Fajar sudah membersihkan kamarnya dan tiba-tiba air ketuban Ibu Fajar pecah. Lalu Ibu Fajar teriak memanggil suami. Bapak Yudo panik dan segera lari ke kamar untuk menghampiri Ibu Fajar. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Yudo segera pergi ke rumah sakit karena Ibu Fajar sudah sangat kesakitan. Bapak Yudo langsung menunggu suster sambil membawa Ibu Fajar. Dan suster langsung mengantarkan ke ruang UGD. Suster memanggil dokter dan dokter pun masuk ke ruang IGD. Ibu kenapa Pak? Tadi air ketuban istri saya pecah, dokter. Baik Pak, saya akan periksa ibu dulu. Begini Pak, ini harus secepatnya dilakukan operasi sesar untuk mengeluarkan bayinya. Baik dok, lakukan apa saja dan tolong selamatkan istri dan bayi kami. Iya Pak. Lalu dokter menyuruh suster untuk segera menyiapkan ruangan operasi. Setelah ruang operasi siap, lalu suster menghantarkan Ibu Fajar dan Bapak Yudo ke ruang operasi. Dan di dalam ruang operasi, Baik, sebelum kita melakukan operasi, mari kita berdoa agar bayi setelah semuanya berdoa, operasi pun langsung dilakukan. Dokter memberikan suntik epidural kepada pasien, yaitu suntikan di saraf punggung bagian bawah untuk membuat setengah area tubuh. Dokter membuat sayatan horizontal sepanjang 10-20 cm di bagian kulit perut bawah dan di atas tulang kemaluan mama untuk mengeluarkan bayi. Tali pusat dipotong dan bayi diperiksa. Setelah operasi sesar selesai, tim perawat bunda akan memindahkan Ibu Fajar semuanya ke ruang pemulihan. Setelah menjalani pemulihan dan dirawat di rumah sakit selama 3 hari, Ibu Fajar dan bayinya pulang ke rumah. Ibu Fajar dan bayinya disambut dengan bahagia oleh anak-anaknya. Wah, adik udah lahir. Iya nak, Kenapa Ibu Dina dan Ibu Fajar lainnya tidak ulang? tidak barengan nak karena ibu lahirannya sesar 8 bulan, sedangkan ibu Dila lahirannya normal 9 bulan. Oh gitu ya. Setelah itu, Bapak Yudo mengubur ari-ari bayi. Apa itu yang ayah kubur? Ini hari-hari nak. Hari-hari itu apa ya? Hari-hari adalah organ tubuh yang memiliki fungsi penting untuk tumbuh kembang janin dalam kandungan. Hari-hari itu yang nemenin adik di dalam perut ibu. Setelah 8 minggu lahiran, Ibu Fajar kembali ke rumah sakit dan konsultasi kepada dokter untuk penggunaan pil KP.
Dokter, apakah saya sudah boleh mengkonsumsi pil KB? Ya Bu, sudah boleh. Pada dasarnya terdapat dua jenis pil KB, yaitu pil kombinasi dan miripil. Pil ini berisi 21 atau 28, tapi sama saja. Keduanya menyebabkan penebalan bibir, dispis, dan penipisan enzim endometrium di rahim. Jadi ibu mau memilih yang mana? Saya memilih yang pil mili saja, dok. Baik Bu, saya ambilkan terlebih dahulu. Dokter membawakan pil KB untuk Ibu Fajara. Baik Bu, ini pil KB-nya diminum 1 pil setiap hari selama 21 hari atau 3 minggu berturut-turut. Baik dokter, terima kasih. Ya Bu. 1 bulan setelah Ibu Fajar melahirkan, lalu air ketuban Ibu Dila pecah. Bapak Adit bertugas membawa Ibu Dila untuk pergi ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, Bapak Adit memanggil suster sambil membawa Ibu Dila dan suster mengantarkan ke ruang UGD. Suster memanggil dokter dan dokter masuk ke UGD. Kenapa Pak? Tadi air ketuban istri saya pecah, dok. Baik Pak, saya periksa Ibu dulu. Setelah dokter selesai memeriksa, Begini Pak, Ibu sudah mau melahirkan. Baik, dok. Cepat lakukan penanganan yang terbaik untuk saya dan bayi kami. Baik Pak. dokter langsung melakukan persalinan Ibu Dila. Aduh dok, berapa lama lagi Dokter dok? langsung melakukan persalinan Ibu Dila. Aduh dok, berapa lama lagi dok? Sebentar lagi Bu. Setelah bayi lahir, bayi dibersihkan dan dialetkan oleh bapaknya. Enam minggu setelah Ibu Dila melahirkan, Ibu Dila kembali. Wah, adik bayi lucu sekali. Bagaimana ibu membuat adik bayi seperti itu? Jadi adik bayi ini terjadi kalau ada hubungan pernikahan. Ayah sama ibu nanti menikah, lalu akhirnya ibu hamil dan memiliki seorang bayi. Gimana keluarnya bayi sampai? Melahirkan secara normal merupakan proses seorang bayi dilahirkan melalui vagina. 6 minggu setelah Ibu Dila melahirkan, Ibu Dila kembali ke rumah sakit dan bertemu dokter untuk konsultasi penggunaan pil KB. Dok, apakah saya sudah boleh mengkonsumsi pil KB? Ya Bu, sudah boleh. Bagaimana cara mengkonsumsinya dok? Jika sudah haid, Ibu bisa minumnya 1 hari pertama menstruasi. Jika darah haid belum keluar, Ibu bisa minum langsung setiap hari dan setelahnya di jam yang sama. Apakah ibu dokter ada stok pil KB-nya? Ada Bu, sebentar ya saya ambilkan dulu. Ini Bu, pil KB-nya. Terima kasih dok. Ya Bu. Kemudian kedua keluarga tersebut hidup dengan bahagia bersama anak-anak mereka. Kesimpulan. A. Teknologi sistem reproduksi. Yang pertama adalah USG atau ultrasonografi. USG atau ultrasonografi adalah teknik diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk melaporkan keadaan kesehatan, organ internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi dalam rahim. Yang kedua adalah operasi sesar. ELACS adalah singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery.
B. Metode kontrasepsi dalam program kependudukan dan KB atau keluarga berencana. Pencegahan ovulasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pil KB. Mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.